Obat ini datangnya dari siapa? Allah. Kalau sudah punya kita keyakinan, kita punya Allah, dan obat ini sumbernya dari Allah, kita punya motivasi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang susah. Kalau sudah punya rasa seperti itu, jangankan galau, sebelum merasakan galau, itu sudah hilang sendiri galaunya. Masalah sekarang terjadi, kenapa orang merasa banyak kesulitan? Karena tidak merasa punya Allah. Cuma sampai di sini, Bu. Tidak sampai ke sini. Kalau sudah sampai ke jiwa merasa punya Allah, masalah sebesar apapun itu terasa ringan. Karena merasa punya Allah. Gak apa-apa, saya direndahkan juga. Yang penting Allah masih sayang sama saya. Toh nanti kita tiada juga. Toh nanti kembali juga sama Allah. Nah, itu rasa itu yang sekarang itu jarang kita temukan. Nah, kalau sudah ada seperti itu, maka curhatnya pun akan diberikan kepada Allah. Sungguh, yang mengakibatkan kadang, maaf ya, merasa depresi, anxiety, kebingungan, kegalauan, kegelisahan yang dalam, sampai menghukumi ini nggak mungkin, nggak bisa, stres dan sebagainya, nggak bisa melakukan apa-apa. Itu salah satu faktor yang terdalamnya. Sebetulnya bukan karena masalahnya, karena setan mengaktifkan senjata utamanya, membuat jiwa orang itu berkesimpulan bahwa ya sudah nggak bisa apa-apa saya, sehingga kemampuannya nggak aktif. Alih-alih menyelesaikan masalah, dia memvonis dirinya sendiri, ditakut-takuti sama setan. Itu bahasanya, innama dzalikumus syaitan. Itu yang menyebabkan demikian itu setan. Yukhawwifu awliya'ahu. Memberikan ketakutan, menanamkan kegelisahan, membuat depresi, tidak tenang, anxiety dalam dirinya terus gak enak. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau diikutin setannya. Jadi kalau dalam suara hati ada yang mengajak ibu supaya pesimis, depresi, memvonis diri, jangan diikuti. Itu setan. Siapa itu? Setan. Jadi yang menyebabkan itu setan. Jadi kalau ibu sedang punya masalah, terus tiba-tiba dalam hati gitu, dah kamu memang begitu, kamu mah lemah, kamu dilarutkan dalam keadaan demikian. Yakinkan, itu setan sedang bekerja. Tapi itu hanya akan terjadi kalau diikuti. Yukhawwifu awliya'ahu. Membuat, menanamkan, menghadirkan rasa takut, depresi kepada yang mau ikut dia. Lalu kata Allah begini, fala takhafuhum, jangan diikuti. Bu, jangan diikuti. Jangan takut dengan bisikan setan, jangan khawatir. Lawan itu, lawan. Enggak benar nih. Kamu pasti bisa. Enggak benar. Paksa sholat, paksa baca Quran. Lawan. Kalau enggak dilawan, nanti kebawa terus. Rasa takut itu kalau enggak dilawan, nanti akan takut terus, Bu. Gelisah kalau nggak dilawan, itu akan gelisah terus. Orang takut dengan ketinggian, harus diajak naik tinggi. Supaya merasa nggak ada apa-apa. Kalau nggak pernah begitu, takut terus. Nah sama orang yang sedang depresi, sedang takut, sedang macam-macam, itu harus dilawan dalam dirinya. Nah bagaimana cara melawan? Baik, hari ini insya Allah kita akan lebih banyak belajarnya, lebih banyak fokusnya, dan mungkin akan lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk itu saya pesankan di awal kepada para akhwat, para ibu, saudariku semua, dan juga ada ikhwan yang laki-laki, saudaraku yang sebagian ada di luar juga. Upayakan dalam setiap kajian yang berinteraksi dengan kami disiapkan mushaf atau minimal ada catatan supaya nanti itu bisa dibawa dan bisa dibuatkan semacam catatan. Misalnya kita bahas tema tentang galau, apa saja ayat-ayatnya. Nanti ada kegiatan, ada aktivitas, ada pekerjaan dalam hidup sebagai istri, sebagai ibu, sebagai tetangga, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki persoalan terkait dengan masalah itu, ayatnya sudah tahu. Dan diajarkan kembali di keluarga, pada anak-anak, mungkin ada yang galau saat belajar, galau menjelang ujian dan sebagainya. Nah, mari kita bahas mal galau wa ma adraka mal galau. Para ibu sekalian, karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, dengan hikmah tertentu. Ya, nanti ada jawabannya kenapa diturunkan dengan bahasa Arab
Salah satu yang tegas disampaikan oleh Allah, la'allakum ta'qilun, supaya Anda bisa lebih cerdas, supaya akal kita bisa lebih berfungsi, supaya semua keadaan hidup itu kan diungkapkan lewat bahasa. Ya, senang ada bahasanya, sedih ada bahasanya, ngobrol ada bahasanya. Ternyata menurut penelitian, menurut riset, bahasa yang paling banyak kosakatanya, paling banyak katanya, itu adalah bahasa Arab. Sebanyak 12 juta kosakata. Tuh. Bahasa Inggris yang banyak dipakai sekarang itu kurang lebih hanya 600.000 kosakata. Jadi di bahasa Arab itu kata ain saja, ain, ainun, apa ain itu? Mata. Kalau mata-mata, ain-ain. Saya ingat di pesantren dulu, apa bahasa Arabnya tidur? Tanam, Ustadz katanya. Kalau tidur-tiduran, tanam-tanaman. Ya lah lumayan. Ain aja itu kurang lebih hampir 200 artinya. Ya, ditempatkan di mana gitu. Nah, sekarang kembali kepada fokus bahasan kita. Galau dengan segala maknanya. Galau dengan segala maknanya. Ada gelisah, gelisah yang disertai sedih, gelisah yang disertai marah, ya, gelisah saja. Itu diungkapkan dengan satu kata, tapi nanti setidaknya memiliki 124 cabang. Dari 124 cabang ini memiliki 7 makna utama. Kata yang setara di dalam bahasa Arab dan dituangkan di dalam Al-Quran yang maknanya searti dengan makna galau ini, salah satunya yang paling pokok adalah khauf. Apa katanya? Khauf. Bukan khauf. Kalau khauf itu ganti alas kaki saat dingin seperti kaos kaki yang tebal, ya, sehingga nanti bisa diusap bagian atasnya dan tidak perlu dibuka karena kondisi tertentu. Ini khauf. Udah kha, waw, kemudian fa. Kha. Tadi saya dengar sayup-sayup ngaji ya. Makhraj kha, ya, bukan seperti maaf kalau tidur ngorok kho gitu, tidak. Ya, kha itu mengalir. Ya, tidak tertahan, kha gitu ya. Khauf. Sudah, kita bukan kelas tajwid. Hari ini kelasnya kelas galau. Nah, ini ya, di sini bisa diartikan galau dengan turunan maknanya, bisa gelisah, kemudian bisa juga takut, ya, dan turunan-turunan lainnya. Khawatir, ya, ada rasa kekhawatiran yang dalam, sama ada gelisah. Kata khauf dengan segala bentuknya di dalam Al-Quran. Bentuknya itu ada dua. Ada kata kerja. Kalau kata kerja itu artinya kata yang digunakan untuk menunjuk aktivitas pekerjaan. Verb. Baik ya. Makan, bergerak, semua yang bergerak itu kata kerja. Di dalam bahasa Arab disebut fi'il namanya. Dari kata fa'ala, bekerja. Ada kata benda yang tidak menunjuk pada satu pekerjaan, tapi menunjuk kadang pada keadaan, kadang pada sifat, kadang pada nama, ya. Itu kalau dikumpulkan kata khauf di dalam Al-Quran, baik yang menunjuk pada pekerjaan, keadaan kita saat beraktivitas, kemudian merasa gelisah, itu maksudnya. Atau sifat gelisah sendiri yang ada dalam hati kita masing-masing, berjumlah setidaknya 124 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, di bahasa kerennya derivasi kata khauf di dalam Al-Quran setidaknya disebutkan sebanyak 124 kali. 87 dari 124 ini, 87-nya berbentuk kata kerja. Maksudnya ingin memberikan nanti makna, ada pekerjaan-pekerjaan yang kadang membuat hati ini serasa gelisah.
Ada kegiatan-kegiatan tertentu yang kadang membuat hatinya gundah sampai bersedih. Ada kegiatan di rumah tangga, interaksi suami dengan istri, kadang istri merasa gelisah dengan keadaan suami. Ada yang terkait dengan harta, ada yang terkait dengan anak, ya, dan seterusnya, seterusnya. Kemudian selebihnya 37 itu berbentuk kata benda. 37 berbentuk kata benda atau isim. Isim, ini noun. Isim, bukan naon ya, naon. Isim naun. Ini fi'il. Sudah? Dari 124 ini, 87 berbentuk kata kerja, khofu, takhofu, ya, dan seterusnya, ataupun kata benda, khaufun alaihim dan turunannya, itu dibagi kepada 7 jenis lagi. Jadi ada 7 galau yang ditampilkan dalam Al-Quran. Ini 124 dibagi 7 lagi, 7 arti, 7 makna. Jadi kalau mau latihan mengatasi galau, keluarkan setiap hari satu setiap hari dalam sepekan. Atau bahkan mungkin kita dilatih dari 7 bagian ini dalam kehidupan. Pelan-pelan ya. Yuk kita berlanjut. Kata khauf pertama kali ditampilkan di dalam Al-Quran untuk menunjuk makna ini sebagai bagian dari ujian berkehidupan, itu ditemukan satu di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Bentuk ujian dari sini nanti diturunkan penjelasannya di dalam Al-Quran surah yang sama Al-Baqarah di ayat 155. Saya ingin mendefinisikan dulu, menjelaskan dulu arti khauf, arti galau itu seperti apa. Sehingga jangan sampai saya lagi gelisah nih, lagi galau nih, lagi nggak tenang nih, gitu kan? Nah, bentuknya yang bagaimana? Dan kalau kita memahami dari akarnya, dari awalnya, lebih mudah kemudian bisa mengolahnya. Bahasa kerennya memanagenya supaya ditempatkan pada tempat yang benar. Ya, kita lihat. Qul nahbitu minha jami'an. Ini rangkaian kisah orang tua kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa alaihissalam ketika mulai pertama kali misinya di dunia itu diawali. Jadi setelah Allah ciptakan, ditempatkan untuk berlatih, dibekali sementara di surga khusus, dimulai kemudian tugasnya di dunia. Saat dimulai tugas hidup di muka bumi itu, maka bersamaan dengan turunnya, keluarlah kemudian pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Qul nahbitu minha jami'a. Adam, Hawa, sekarang tugasmu dimulai, turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Bersamaan dengan turunnya engkau ini menjalani hidup di bumi, aku pun akan kirimkan satu pedoman hidup. Ya, pedoman hidup. Jadi ada petunjuk berkehidupan, ada pedomannya. Jadi kita itu para ibu sekalian menjalani hidup bukan asal saja. Bangun tidur sampai tidur lagi semaunya, tidak ada pedomannya. Bagaimana cara bangun dari tidur yang baik? Bagaimana kalau ibu misalnya tumbuh menjadi gadis remaja, menjadi anak bersikap pada orang tua seperti apa? Menjadi istri bagaimana? Masuk ke rumah tangga itu seperti apa? Jadi ibu bagaimana? Jadi nenek bagaimana? Ya, suami kalau ingin bekerja seperti apa? Bekerja yang mudah, yang nyaman. Semua pedoman berkehidupan itu memiliki nama di dalam Al-Quran. Dan ini nama yang sudah dikenal di masyarakat Arab. Semua yang menunjukkan kita pada yang terbaik, yang kalau kita kerjakan cenderung bahagia dan sukses, itu namanya hudan. Namanya apa? Hudan. Ingat-ingat ini ya. Hudan. Atau kalau kita berhenti di ujung sering disebut dengan huda.
Ya, ini pedoman berkehidupan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka nanti saat turun, jika tiba waktunya turun dan datang kemudian pedoman berkehidupan itu. Apa yang harus dikerjakan oleh Adam alaihissalam? Apa yang harus dilakukan oleh Hawa alaihissalam? Faman tabi'a hudaya, maka siapapun. Nah, ini menarik ini, Bu ya. Pakai man nih. Man. Kalau man umumnya menunjuk kepada orang. Kalau ma menunjuk pada barang. Ya, ma hadza, apa ini? Ini barang. Man hadza, siapa ini? Ada ma menunjuk pada barang, ada man menunjuk pada orang. Kalau digabungkan maman, Pak Maman, ya, itu orang yang punya satu barang tertentu. Ini man, ini di bahasa Arab tuh ada ilmu nahwu. Dalam pembahasannya ada isim mausul, kata sambung, konjungsi. Nah, bunyi kaidahnya begini, ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah. Kalau ada man, itu artinya menunjuk pada kata sambung, berbentuk objek maknanya, atau kalau dilakukan jadi subjek, sifatnya tunggal, tapi hukumnya umum, general. Maksudnya apa? Kalau ada kata man, posisikan ayat itu untuk kita secara personal, secara pribadi. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei Adi, kalau saya yang baca, ibu yang baca masing-masing, silahkan. Posisikan diri kita, tapi dibuka oleh Allah secara umum, siapapun. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun. Faman tabi'a hudaya, maka siapapun yang cepat mengambil pedoman hidup ini, yang digunakan sebagai acuan berkehidupan, siapapun yang ingin menggunakan hudan ini dalam kehidupannya, fala khaufun, ini poinnya, maka dijamin oleh Allah, dipastikan oleh Allah, fala khaufun, maka tidak akan pernah ia larut dalam kegalauan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Nah, jadi sebetulnya bersamaan dengan turunnya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa itu, obat galau itu sudah ditampilkan. Kalau pedoman ini dikerjakan, diikuti, dilakukan, maka jaminan pertamanya fala khaufun alaihim, tidak akan pernah siapapun mereka itu merasa gelisah dalam hidupnya. Wala hum yahzanun, dan aku pastikan kata Allah tidak akan larut juga dalam kesedihan. Kalau gelisah lawannya apa? Tenang. Kalau sedih lawannya apa? Senang. Jadi pedoman hidup ini kalau dikerjakan dengan baik, membuat hidup kita semua itu cenderung lebih tenang dan cenderung merasakan senang. Jadi dimanapun ibu merasakan kesenangan. Ngaji senang, jadi istri tenang, di rumah tangga senang, bekerja senang, di sini, di sana, di mana-mana. Nah, kalau di mana-mana harusnya senang, kenapa galau? Oke? Nah, artinya apa? Bahasa gampangnya begini, ada hudan ini yang tidak diikuti dalam hidup. Ada hudan yang tidak dipedomani dalam kehidupan. Nah, hudan itu nama umumnya. Nanti Nabi Adam meninggal, generasinya muncul, keturunannya ada umat baru, turunkan lagi hudan. Sesuai dengan masanya. Karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dan karakternya beda-beda, sifatnya tidak sama. Sifat umat Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim beda. Sifat umat Nabi Ibrahim perkembangannya dengan umat Nabi Musa lain. Umat Nabi Musa sampai ke umat Nabi Isa berbeda. Umat Nabi Isa dengan umat Nabi Muhammad tidak sama keadaannya, karakternya berbeda. Tapi menariknya, setiap nabi diberikan oleh Allah itu hudan dengan nama kitabnya sendiri sesuai dengan masa dan eranya. Contoh saya cepat. Nabi Musa, ibu, apa nama kitab yang diberikan ke Nabi Musa? Taurat, kan? Apa fungsi Taurat itu? Kalau tidak tahu katakan Allah alam, biar cepat ya, waktu kita terbatas. Nah, ketika Nabi Musa diberikan Taurat, apa fungsi Taurat? Dijelaskan oleh Allah di Al-Quran surah 17 Al-Isra di ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba, dan dengan keagunganku pada Musa aku berikan kitab. Apa nama kitabnya? Taurat. Tahu dari mana Taurat? Dijelaskan lagi nanti di Ali Imran di ayat yang ketiga.
Wa anzalat Taurata wal Injil. Diturunkan pada Musa Taurat, pada Isa alaihissalam Injil. Kembali ke Al-Isra ayat 2. Wa ataina Musal kitaba. Dan dengan keagunganku aku berikan Musa kitab Taurat. Waja'alnahu. Dan aku tetapkan Taurat itu hudan. Sebagai pedoman berkehidupan. Libani Israel. Khusus untuk Bani Israel yang di masanya Nabi Musa. Jadi ada kadaluarsanya tuh. Cuman di tempat itu saja. Karena itu sampai sekarang kita akan sangat sulit menemukan Taurat yang asli. Gak akan pernah ibu bisa temukan. Sampai dengan kekinian sulit ditemukan. Karena memang masanya untuk masa itu saja. Ya. Nah ini ada di era Nabi Musa alaihissalam. Kitabnya Taurat. Tapi fungsinya ke sini, hudan. Siapapun dari kalangan Bani Israel di umatnya Nabi Musa alaihissalam mengamalkan petunjuk ini, ada 10 poin nanti, maka dipastikan hidupnya cenderung senang dan tenang. Secara cepat ya, kita lewati saja. Nanti Nabi Daud ada kitabnya sendiri. Apa kitabnya namanya? Zabur. Sampai kemudian ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa apa kitabnya? Injil. Ditemukan di Al-Maidah dijelaskan, Injil pun disebutkan sebagai hudan. Fungsinya hudan, pedoman kehidupan. Cepat langsung kita masuk ke era Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat baik-baik ya. Nabi Musa untuk kaumnya, Nabi Isa alaihissalam untuk kaumnya. Jadi kalau ibu pun ingin mencari Injil yang asli yang di era Nabi Isa alaihissalam, akan sangat tidak mudah menemukannya. Karena memang berlaku hanya di eranya saja. Baik ya. Nah sekarang kembali ke Nabi Muhammad. Perhatikan baik-baik. Apa kitab yang diberikan pada Nabi Muhammad? Apa fungsi Al-Quran? Nah, pertanyaannya bukan itu. Tahu dari mana? Maka diturunkanlah kemudian Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185 untuk menunjukkan keutamaan Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini nanti dijelaskan fungsinya sebagai hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan yang kita menunaikan puasa itu selama sebulan penuh, di bulan yang mulia itulah. Perhatikan baik-baik. Dipilihkan bulan yang mulia di malam yang terbaik. Saking istimewanya Al-Quran ini, saking dahsyatnya pedoman Al-Quran ini, setiap Al-Quran itu terkait dengan waktunya, orangnya, tempatnya, saking istimewanya isi Al-Quran, semua ini berubah jadi istimewa. Saya tanya sebentar pada ibu ya. Kalau masih ingat kita uji dulu pelan-pelan. Al-Quran diturunkan oleh Allah lalu menugaskan malaikat menurunkannya. Malaikat siapa namanya? Malaikat Jibril sejak ditugaskan menurunkan Al-Quran itu naik status jadi pemimpin para malaikat. Namanya Ruhul Amin. Dulu malaikat yang ngetop di zaman Nabi Musa, Nabi Daud dan sebagainya itu malaikat Israel bu. Temannya Nabi Musa itu malaikat Israel dari kalangan malaikat. Ya, alhamdulillah ibu termasuk umat Nabi Muhammad, gitu ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran, Jibril ditugaskan untuk menurunkannya, naik status malaikat Jibril jadi pemimpin para malaikat. Namanya Ar-Ruhul Amin. Turunnya di malam atau siang? Malamnya langsung memiliki keutamaan yang bila kita beramal di malam itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000. Maka diabadikan di Quran surah ke-97 Al-Qadar. Inna anzalnahu fi, dengan keagunganku aku turunkan Al-Quran itu, perintah turunnya di malam yang istimewa. Perhatikan baik-baik, ada lail, ada lailah, ada tak ujungnya itu berbeda. Jadi kalau saya tuliskan di sini, ada lail begini, ada lailah begini. Kalau lail seperti ini menunjuk waktunya saja. Dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Sekarang misalnya, isyanya kurang lebih jam 7 misal. Itu 7:30 sudah lail. Sampai jam 4 kurang lebih sudah lail. Nanti 4 sampai 4:15 itu sahar.
Setelah itu masuk subuh. Nah, waktu berjalan dari ba'da isya sampai menjelang subuh itu lail namanya. Jamaknya layali. Apa jamaknya? Turunannya nanti ada lili, lela, laila, itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Kalau ada tak di ujungnya seperti ini, tak marbutah, ini menunjukkan sifat yang istimewa. Saya menerangkan ini ingin menunjukkan betapa detailnya bahasa Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran itu turun, malamnya pun jadi istimewa. Apa keistimewaannya? Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min. Perhatikan, khairum min, lebih dari. Jadi kalau ada yang beramal sholat pas di malam itu, Ramadan dapat malam itu, walaupun 2 rakaat. Pas 2 rakaat ngantuk, ketiduran, bangun menjelang subuh. Misal, itu 2 rakaatnya dikerjakan seakan-akan lebih dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja kurang lebih 80 tahun. Itu 2 rakaat dikerjakan tidak henti selama 80 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar selama 80 tahun. Ibu ada yang bisa begitu? 80 tahun begini aja gitu. Nah, itu keutamaannya. Turunnya pada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika mendapatkan Al-Quran berubah status menjadi pemimpin para Nabi dan Rasul. Baik, turunnya pertama di mana? Di Mekah kan? Mekahnya berubah jadi kota yang diberkahi. Kemudian Nabi hijrah kemana? Ke Madinah, turun di Madinah, Madinahnya menjadi berkembang jadi pusat peradaban. Jadi Al-Quran itu hadir dimanapun, pada siapapun, di tempat manapun, akan merubah keadaannya menjadi lebih istimewa. Karena itu ahli Al-Quran, ulama-ulama ahli Al-Quran selalu mengatakan begini, kalau ibu ingin menjadi generasi yang istimewa, keluarga yang istimewa, hidupkan Al-Quran di rumahnya. Didik anak dengan Al-Quran. Biasakan mengaji Al-Quran. Ya, biasakan mengaji apa? Al-Quran. Ketika dibiasakan itu, ibu coba deh, kalau bukan ibu, anaknya. Kalau bukan anak, cucunya. Jadikan satu aja ahli Quran, satu di rumah ibu, suasananya akan berubah. Satu aja. Tidak ada yang paling indah ketika ibu lihat cucunya itu. Misal cucu 3 tahun mengulang-ulang surat Ad-Duha, itu sudah beda rasanya. Nah ini terkait dengan wahyu yang diturunkan. Apa fungsinya? Perhatikan kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas. Isi Al-Quran itu sebanyak 30 juz, 114 surah, itu seluruhnya hudan, petunjuk hidup. Jadi semua surat dan ayat Al-Quran itu ada temanya. Ada temanya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada dari belum kita lahir, sejak dalam kandungan, sampai kita meninggal, sampai di akhirat. Itu ada temanya semua. Imam Al-Bukhari itu mengeluarkan 97 tema, dipecah lagi menjadi tema-tema kehidupan. Tentang dimulainya wahyu, tentang keimanan, tentang ilmu, tentang macam-macam, tentang topik niaga, topik rumah tangga, ya, banyak sekali. Jadi tugas kita sebetulnya hari ini tinggal mengeluarkan ayat-ayat apa yang sesuai dengan keadaan ibu. Misal gini, ibu kan perempuan. Halo? Perempuan kan? Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat perempuan dalam Al-Quran? Coba. Anissa. Apa itu Anissa? Perempuan. Apa itu perempuan? Anissa. Gitu kan? Kan sudah kita bahas dulu perempuan dalam Al-Quran 2 pertemuan yang lalu. Pernah nggak dikeluarkan? Keluarkan supaya ibu kenal diri ibu sendiri. Supaya mengerti kenapa ibu jadi perempuan. Apa istimewanya perempuan. Dengan ibu tahu ayat itu, ada kebanggaan, alhamdulillah saya diciptakan sebagai seorang perempuan. Ibu kenal keistimewaannya. Sebab Sayyidah Hannah ketika melahirkan Maryam, itu merasa, ya Allah, kok perempuan? Apa jawab Allah? Walaysa dzakaru kal untha. Perempuan itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ketika ibu tercipta sebagai perempuan, keluarkan keistimewaan itu. Sehingga ada rasa kebanggaan, dengan bangga itu ibu bersyukur pada Allah. Setelah itu pelajari apa tugas-tugasnya sebagai seorang perempuan. Apa karakternya? Jadi galaunya perempuan dengan galaunya laki-laki pun itu akan berbeda. Rasanya perempuan dengan rasa laki-laki itu tidak sama. Kenapa disebut mar'ah? Kenapa disebut nisa? Pelajari itu. Nanti ketika akan menjadi istri, pelajari apa tugas-tugas istri.
supaya kehidupan rumah tangganya samara. Katanya ingin sakinah, ingin mawaddah, ingin rahmah, tapi tidak dipelajari ayatnya, kan mustahil didapatkan. Halo? Ya, nah ini gambarannya gitu. Nah, jadi ini ada tema-temanya. Nah, di antara sekian tema itu, di dalamnya ada yang terkait dengan fitrah dasar rasa manusia, yaitu kegelisahan dan kegalauan. Dikeluarkanlah kata itu, didapatkan 124, dibagi dua, kata kerja, kata benda 87 dan 37, dan diurutkan kepada 7 bagian dalam kehidupan. Itulah nanti yang akan kita bahas, tapi yang penting diketahui adalah Allah mengatakan linnas. Bedanya Al-Quran dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur. Kalau Taurat hanya di masanya saja, Injil di masanya saja, Zabur sebelumnya di masanya saja, sehingga sulit kita temukan saat ini keberadaannya. Al-Quran dijamin oleh Allah untuk semua manusia dari sejak Nabi bertugas sampai kehidupan berakhir. Oleh karena itu dahsyatnya Al-Quran, dari sejak turun sampai sekarang, itu bisa kita dapatkan, kita temukan, dan tidak ada perbedaan dari sejak turun sampai sekarang. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Kalau karya manusia itu, Bu, ejaannya pasti akan disesuaikan. Ibu tahu ulama? Ulama tahu? Tuh. Ulama nih, ulama. Ulama kan? Ya kan? Siapa presiden pertama? Ditulisnya kan pakai oe kan? Soekarno, Soekarno. U baru tahu U baru? U baru kan jadi begini kan? Jadi begini kan? Selalu ada yang disempurnakan karena interaksi pergaulan manusia membentuk pola yang baru, kata yang baru, adaptasi yang baru, keadaan yang baru. Maka kalau ada kitab kemudian mengalami perubahan redaksi, penyesuaian, revisi, ini menunjukkan ada karya manusia terlibat di dalamnya. Coba lihat Al-Quran. Dari zaman dulu turun ke Nabi Muhammad sampai sekarang alif lam mim aja. Nggak ada versi yang disempurnakan. Ya? Dari sejak Abu Jahal dulu turun didakwahi sampai abu-abu yang sekarang yang mewarisi karakter-karakternya yang tidak baik itu hadir misalnya, tetap ayatnya tidak berubah. Alam nashrah, wadduha tetap utuh semuanya. Dan dahsyatnya, ini bedanya Bu ya, karya manusia dengan firman Allah yang bukan makhluk. Kalau ibu, ini dahsyatnya Quran. Ibu baca karya manusia, novel paling bagus, majalah paling ibu senangi, koran, baca status di media sosial, itu walaupun ibu senang, paling banyak baca 3 kali, 4 kali bosan. Udah tahu saya ini, udah hafal. Al-Quran dibaca sehari 17 kali, nggak ada orang bosan. Ya, ibu baca Quran sehari berapa kali? 3 kali, 2 kali ibu, 3 kali. Ini bahaya nih. Kalau cuma 2 kali berarti cuma sholat subuh. Orang Islam itu minimal 17 kali bacanya. Kan baca Al-Fatihah, Al-Quran bukan? Oh iya. Al-Fatihah kan Al-Quran. Tiap hari bacanya 17 kali. Kalau ibu baca 16 kali, artinya subuh tadi 1 rakaat. Kalau ibu baca 2 kali, artinya mung sholat subuh, duhurna kalangkung, asarna kalewat, maghrib isya tidak tertunaikan. Minimal berapa? 17. Tapi tidak ada orang pernah mengeluh bosan baca Al-Fatihah. Aduh Pak Ustadz, abdi pusing. Kenapa? Al-Fatihah. Gak ada. Dan dahsyatnya, baca karya manusia, ibu bisa biasa baca 1 jam, 2 jam begini, gak ada godaannya. Ibu baca Al-Quran 5 menit langsung ngantuk. Silakan kalau gak percaya. Ada godaannya. Nah, karena itu Quran itu keluar dari sifat-sifat manusia. Ini menunjukkan pembuktian bahwa isi Al-Quran itu benar firman Allah. Kenapa saya cerita ini dulu? Supaya ibu yakin obat galau ini bukan dari manusia. Obat ini datangnya dari siapa? Allah. Kalau sudah punya kita keyakinan, kita punya Allah, dan obat ini sumbernya dari Allah, kita punya motivasi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang susah. Kalau sudah punya rasa seperti itu, jangankan galau. Sebelum merasakan galau, itu sudah hilang sendiri galaunya. Masalah sekarang terjadi, kenapa orang merasa banyak kesulitan? Karena tidak merasa punya Allah. Cuma sampai di sini, Bu. Tidak sampai ke sini. Kalau sudah sampai ke jiwa merasa punya Allah, masalah sebesar apapun itu terasa ringan. Karena merasa punya Allah.
Gak apa-apa, saya direndahkan juga. Yang penting Allah masih sayang sama saya. Toh nanti kita tiada juga. Toh nanti kembali juga sama Allah. Nah, itu rasa itu yang sekarang itu jarang kita temukan. Nah, kalau sudah ada seperti itu, maka curhatnya pun akan diberikan kepada Allah. Lihat Nabi Yakub. Bu kenal Nabi Yakub? Ayo bilang kenal. Ya. Nabi Yakub ayahnya siapa? Hah? Nabi Yusuf, gitu kan? Baik, Nabi Yakub ayahnya Nabi Yusuf. Beliau punya berapa anak? 12 anak. Nabi Rasul, anaknya ada 12. Anaknya, maaf sekali, baik, taat, patuh semuanya, atau ada sebagian anaknya yang bermasalah? Ada. Beliau galau tidak? Sedih tidak? Tahu dari mana? Nebak. Ya? Yang ingin saya katakan, galau ini bukan hanya pada manusia biasa. Allah ciptakan melekat pada Nabi juga galau. Nabi juga gelisah, nanti kita akan lihat turunannya. Tapi bagaimana ketika merasa punya Allah, apa yang dilakukan? Curhatnya sama Allah. Ditampilkan di Quran surat 12 Yusuf itu kan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau sedang galau, sedang gelisah, sampai bersedih, tumpuanku hanya pada Allah. Bentangan saja ada sujud, dicurhatkan karena merasa punya Allah. Air mata keluar di hamparan sajadah itu. Walaupun solusinya belum datang, tapi hati sudah cenderung tenang karena merasa punya Allah. Itu poinnya. Nah, berbeda kalau rasa memiliki Allahnya berkurang, nanti curhatnya bukan di hamparan sajadah, hamparan Instagram, hamparan Facebook, story, status. Aku tidak menyangka engkau begitu. Itu nyangka namanya. Ya. Orang yang mengatakan tidak nyangka sedang ih nggak nyangka ya, nyangka itu teh. Ya kita mulai. 1. Jadi ketika Allah menyantumkan kata khauf pertama kali ingin menunjukkan bahwa khauf itu bagian dari fitrah berkehidupan yang sudah hadir di dalam jiwa setiap manusia sejak diciptakan. Jadi ketika kita terlahir, kemudian roh masuk ke dalam tubuh, jadi nafas. Sehingga dari situ bernafas. Di dalam nafas ini ada sifat-sifat. Salah satu sifatnya adalah sifat gelisah. Lawannya tenang. Tenang ada di takwa, gelisah ada di fujur namanya. Nama lainnya nafsu. Dalilnya di mana Ustaz? Quran surah ke-91 Asy-Syams. Di ayat berapa? 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa. Di takwa ada semua sifat-sifat baik. Tenang ada di situ, sabar ada di situ, jujur ada di situ, rendah hati ada di takwa. Lawannya, ini ada jiwa, di sini ada takwa, di sini ada fujur, dikenal dengan nafsu. Silakan. Sudah? Alhamdulillah. Kita beri kesempatan biar nggak bolak-balik lagi kan? Nah, dihabisin semua. Masih ada, Kang? Sudah? Alhamdulillah. Nah, di sini ada semua sifat-sifat yang kita sebut baik. Saya tulis dulu karena ini nanti akan terbawa sampai kita selesai membahas ini. Di sini ada tenang. Di sini ada jujur. Di sini ada sabar dan seterusnya. Ini lawannya. Kalau di sini ada tenang, di sini ada apa? Gelisah, galau, gelisah. Kalau di sini ada jujur, di sini ada bohong, dusta. Jadi ibu kalaupun mengatakan pada suami, akang tidak ada dusta di antara kita. Nah, tetap potensi dusta itu ada. Ya, ini. Kalau di sini ada sabar, di sini ada apa? Amarah. Nah, ini begini. Jadi dalam hidup kita itu sudah ada fitrahnya, Bu. Ya, ada fitrahnya. Nah, ini Allah ciptakan, perhatikan baik-baik ini ya, perhatikan baik-baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Akan bahagia dan sukses hidup seseorang yang bisa menyucikan jiwanya. Menyucikan apa? Nah, ibu kan punya pengalaman mencuci kan? Ya kan? Ya, seperti saya pun ayah punya pengalaman mencuci. Perhatikan, kalau nyuci itu buang pakaiannya atau buang kotorannya?
Ada nggak orang yang nyuci buang pakaiannya? Badai ke mana? Badai nyusuh. Buang 1, 2, terus beli lagi yang baru. Kan tidak begitu kan? Ya, dibuang apanya? Kotorannya, dicuci kotoran itu sampai Mungkin nggak nyuci pakaian kalau nggak kotor? Tidak kan? Artinya apa? Artinya kotoran itu diciptakan oleh Allah bukan ingin membuat pakaian jadi kotor, tapi supaya diketahui bersihnya. Sebab kalau nggak ada kotor, bersih nggak akan diketahui. Ibu tahu dari mana kalau jilbab ibu itu bersih? Tahu saat tidak ada kotorannya. Di kotoran itu diciptakan bukan untuk kotor-kotoran, bukan. Supaya menciptakan dan tahu bersihnya. Kalau nggak ada kotor, nggak mungkin ada bersih. Jelas sampai sini? Marah itu diciptakan bukan untuk menjadikan ibu pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau tidak ada amarah, nggak akan mungkin muncul sabar. Ibu kalau nggak percaya, ibu nanti setelah pengajian pulang ke rumah, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada petir. Ibu bilang sama suami, "Akang sabar ya, Kang." Coba kira-kira ibu rasakan tuh, jawaban suami ibu gimana tuh? Coba. Bukan bingung lagi, paling tanya, "Ai, mama sehat?" Ngos di mana tadi tuh gitu. Ya, mesti ada pemicunya dulu kan? Karena itu, amarah diciptakan supaya sabarnya muncul. Jadi kalau suami sedang marah, itu bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Supaya kesabaran pada ibu muncul, karena nanti ada masalah-masalah lain yang butuh kesabaran ekstra. Dilatihnya lewat suami. Anak membuat kesal, kalau ibu kesabarannya tidak berlipat, nanti yang keluar kata-kata tidak baik. Sedangkan kata-kata ibu kepada anak saat mengasuh langsung jadi doa, Bu. Jadi doa langsung. Maka dilatih lewat situ. Ibu pulang ketemu suami marah. Lihat, marah lawannya sabar. Suami marah, saya sabar. Terima kasih ayah sudah marah hari ini. Cari lawannya. Sama aja Bu, teorinya begitu. Tapi prakteknya kan nggak mudah. Ya, tapi dilatih itu untuk itu. Ustadz juga sama, jangan dikira mudah. Makanya jarang-jarang kan Ustadz ceramah begini bawa istrinya kan. Live nggak? Cari lawannya. Nah, balik ke sini. Galau, gelisah lawannya apa? Tenang. Jadi gelisah itu diciptakan, galau itu diciptakan secara fitrah untuk menghadirkan tenang. Sebab gak mungkin tenang itu muncul kalau gak ada galaunya. Itu dasar awalnya itu dulu tuh. Jadi kalau ibu sedang gelisah, sedang gak tenang, ya, sedang galau, cepat cari lawannya. Oh, terima kasih ya Allah menitipkan kegelisahan pada hati saya. Sebetulnya engkau ingin melatih saya supaya punya banyak ketenangan dalam hidup. Itu dulu, kalau ibu sudah punya rasa itu, minimal dari awal sudah punya kekuatan untuk mengatasi kegalauan. Dari mana ditemukan yang seperti itu? Tadi Quran surah kedua ayat 155 ini. Yuk naik, pindah. Sampai sini dulu kalau kita paham dasarnya, kita mengerti, minimal kita punya kekuatan untuk mengatasi kegalauan dari dalam diri kita sendiri. Walanabluwannakum. Ada? Dan aku pastikan dengan keagunganku akan menguji kalian yang hidup. Nah, jadi ujian itu hanya diberikan pada yang hidup. Yang meninggal sudah nggak diuji lagi. Tapi membawa pertanggungjawaban dari hasil ujian. Awas, jangan salah kesimpulan. Oh, kalau sudah meninggal ujian akan hilang, nggak ada lagi. Jadi memutuskan mengakhiri hidup misalnya. Mohon maaf, dengan keputusan itu justru itu jadi berat setelah meninggal. Karena dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan salah kesimpulan. Ya? Ambil rumusnya. Walanabluwannakum. Dan dengan keagunganku aku akan uji kalian yang hidup. Hidup berbanding lurus dengan ujian. Setiap orang yang hidup pasti diuji. Lompat dulu. Quran surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas Berarti sifat ujian yang pertama, jika ada seorang hamba diuji, dia dinilai oleh Allah sanggup punya kemampuan mengatasi ujian itu. Gak mungkin Allah menguji seorang hamba kalau tidak sanggup. Jadi kalau ibu siapapun hadir hari ini, sedang punya masalah, sedang punya persoalan, ibu harus punya keyakinan bahwa hanya ibu yang sanggup yang bisa menyelesaikan itu. Sebab kalau Allah tidak menilai sanggup, ibu gak akan mungkin dikasih.
Ustadz Adi nggak sanggup, makanya saya nggak dikasih. Ibu yang sanggup. Harus yakin, karena nggak mungkin Allah kasih kalau nggak sanggup tuh nggak mungkin. Itu dulu. Nah, setiap orang hidup pasti ada ujian, ya. Sifat ujian, perhatikan, sifat ujian berbanding lurus dengan kadar kesanggupan. Ujian, sifat yang kedua, diberikan bukan untuk membuat hamba bermasalah. Baik-baik lihat. Bukan untuk membuat hamba bermasalah, tapi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sebab setelah lewat ujian, nanti ibu akan mendapatkan kekuatan baru, tambahan kebaikan baru untuk mengatasi masalah berikutnya. Hukum ujian itu begitu, Bu. Kalau ibu sudah ujian pasti naik kelas, bahasa gampangnya gitu. Ibu punya anak di SD, cucu ada? Mungkin nggak naik SMP kalau nggak ujian? Ujian dulu kan? SMP ke SMA, ujian nggak? Ujian dulu. Nah, ibu bisa paham yang seperti itu. Kenapa nggak dipakai logika itu untuk kehidupan? Jadi kalau sedang punya masalah, caranya bagaimana supaya merasa enak? Ketika sedang diuji, alhamdulillah, ini saya mau naik kelas, di depan saya ini, kalau saya lewat ini, ada hadiah yang Allah ingin kasih. Paham? Balik logika awal. Hidup sama dengan apa? Artinya, sepanjang masih hidup pasti Artinya, kalau tidak ingin diuji berarti tidak ingin hidup. Pelan-pelan. Ujian bentuknya masalah. Setiap orang hidup pasti punya masa. Nah, ibu pun yang begini tenang, senang, manis-manis, senyum, belum tentu nggak punya masalah. Nah, tapi ya wajar karena kita sedang hidup pasti punya masalah. Kalau sudah wafat baru masalah Nah, pertanyaannya siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Sudah, kalau gitu jangan mengeluh. Jelas? Nah, di antara ujian itu, di antara masalah itu ada sifat-sifat dasar. Yang pertama apa? Minal khauf, nomor 1 urutannya, gelisah. Ujian yang pertama, khauf ini. Tuh, tadi yang kita tulis ini. Mau nggak dibuka mushafnya? Ibu akan temukan nomor 1 ini. Ya. Walanabluwannakum bisyai', dan sungguh dengan keagunganku kalian yang masih hidup akan diuji dengan beragam macam persoalan kehidupan untuk meningkatkan kualitas hidupmu, untuk menjawab doa-doamu. Jadi ketika ibu berdoa dijawab oleh Allah, tanda doa dijawab itu ujian dulu. Ya, ibu minta mobil diuji dulu, kira-kira kalau dapat mobil sanggup enggak mengemban amanah itu sampai dihisab. Tuh. Itu poinnya. Lalu diberikan ujian. Makanya kalau ibu sedang diuji, ibu harus bersyukur. Karena itu tanda awal Allah ingin menjawab doa ibu. Itu cara melihatnya begitu. Kalau tidak belajar fikih ujian, gak enak rasanya. Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa engkau tidak berikan pada Ustadz Adi aja? Tidak begitu juga. Jelas, minal khauf. Yang pertama apa? Khauf. Jadi ini ujian pertama, ini fitrah. Jadi gak bisa kita katakan galau, hilanglah dalam jiwaku. Ya hilang juga rohnya. Kan melekat pada jiwa. Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran bagian dalam hidup. Walju', rasa lapar. Nunggu, pengen duduk, sap-sap paling depan dari awal belum sarapan. Wa naqsi minal amwal, kemarin sukses, jualannya banyak, sekarang berkurang, omsetnya turun. Kan? Wal anfus, sakit, ada kerabat yang meninggal dan sebagainya. Wat thamarat, apa di situ thamarat diartikan? Buah-buahan. Nah itu agak kurang lengkap. Kalau buah-buahan berarti hanya tukang buah yang diuji. Ya, tukang cakwe tidak diuji. Campur nggak diuji. Thamarat itu menggunakan kata kiasan, majaz. Ya, itu isti'arah di ilmu balaghah, diambil satu kiasan. Maksud thamarat itu hasil kerja keras kita diambil orang. Ibu nanam pohon, dari tumbuh awal, sudah berbuah, besok mau dipanen, malamnya diambil orang. Itu maksudnya. Ibu sudah kerja keras, sudah bikin macam-macam, bikin desain begini, tiba-tiba diambil orang yang bikin pakaiannya. Bisa begitu. Ya, ada ujian begitu, ada nggak? Nah, nanti ada cara menyelesaikannya supaya nggak galau. Nanti. Khauf. Dah, satu ya. Jadi saya ingin tekankan dulu bahwa khauf ini ujian awal, gelisah ini diciptakan bersamaan dengan fitrah kehidupan kita. Apa hikmahnya?
Satu, kenapa mesti ada gelisah, mesti ada galau? Satu tadi sudah dijawab di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Secara singkatnya, gelisah diciptakan untuk bisa mengaktifkan tenang itu supaya muncul. Bahasa kerennya sebagai katalis yang menstimulus ketenangan itu muncul. Sebab kalau nggak ada gelisah, tenang nggak akan muncul. Ibu kalau sedang gelisah pengen apa? Pengen tenang kan? Iya kan? Nah, supaya pengen tenang itu gelisah harus ada. Dua, hikmah dari adanya kegelisahan supaya kita merasakan nikmatnya bertuhan. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Untuk menunjukkan dan mengamalkan sifat tawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Supaya terkoneksi dengan Allah. Terhubung dengan Allah. Tuh ibu kalau sedang gelisah, berdoa enggak? Nyebut nama Allah enggak? Ya, ibu keluar mendung nih, gelisah. Kan fitrah lisan ibu mengatakan langsung, ya Allah, gelap, mendung, ya kan? Macet, gelisah, ya Allah, macet. Sedang ngaji, hujan turun, ya Allah, hujan. Ibu ke pasar, barangnya mahal, ya Allah. Jelas? Ya kan? Ibu ngatur anak-anak, gak mau nurut. Oh, ya Allah, berisik tuh. Kaget. Ya kan? Anak-anak diatur, dirawat, gak mau nurut, apa yang keluar di lisan? Ya Allah, tuh. Itu sudah fitrah di lisan. Keluar. Jadi gelisah itu diciptakan supaya kita merasa dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, terhubung dengan Allah. Dari mana tahu ayatnya? Turunkan lagi di Al-Baqarah. Surat keberapa? Surat kedua. Ayat keberapa? 150. Makanya ibu ngaji. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah lialla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu fala takhshawhum wakhshawni. Nanti di ayat lain ada tafsiran makna khasyah itu turunan bawahnya khauf. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nanti ada turunan ayat lagi. Ya, jangan engkau merasa kegalauanmu karena takut dari orang lain. Ketika engkau merasa gelisah dan galau, ya tanamkan rasa galau itu sepenuhnya pada dirimu, untuk diserahkan kepada Allah, mendapatkan solusinya. Curhatkan. Ya, curhatkan. Nanti tingkat di atas khauf itu khasyah namanya. Ya, kepasrahan tertinggi, ketakutan, kegalauan tertinggi, sampai-sampai merasa limbung. Ya, kadang-kadang gelap. Saking-saking khawatirnya, gelisahnya gelap, pikiran gak enak, makan gak enak, minum gak enak. Di titik seperti itu kata Allah, ya, kembalilah padaku. Aku ciptakan semua itu supaya engkau bisa curhat denganku. Minta. Maka solusi yang pertama, obat yang pertama dari Al-Quran, satu. Kalau ada kegelisahan dalam bentuk apapun, kegalauan dalam bentuk apapun, obat yang pertama, terhubunglah dengan Allah. Sini. Obat yang pertama, terhubung dengan siapa? Allah. Cara terhubung dengan Allah, caranya satu. Melalui ibadah. Jadi ketika kita diperintahkan untuk ibadah, salah satu manfaatnya adalah menghilangkan kegalauan yang ada dan sedang kita rasakan dalam diri kita. Dalam masalah apapun. Apa jenis-jenis ibadah yang dengan mudah bisa menghadirkan ketenangan dan menghilangkan kegalauan? Saya berikan karena waktunya terbatas hari ini, 2 saja. 1, salat. 1 apa? Baik. Maka kalau sedang gelisah, apapun masalahnya, ibu sholat. Ambil wudhu. Saya ulangi, ambil wudhu. Menghadap kiblat, sholat 2 rakaat. Apa saja sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Misal, waktu seperti ini duha. Niatkan duha itu untuk mendapatkan ketenangan. Jelas? Misal di sholat fardu, silahkan masuk zuhur, sholat. Walaupun sifatnya wajib, niatkan dalam kewajiban itu saat sujud minta ketenangan.
dalam sunnah qabliyahnya, sunnah ba'diyahnya. Waktu sholat paling bagus untuk mencurhatkan isi hati kita supaya mendapatkan ketenangan, itu ada dalam tahajud, sholat malam. Ini dirinci lagi, saking rinci loh Bu. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah paling tahu tentang kita. Sholat malam. Ini obat pertama. Ditemukan di mana? Al-Muzammil. Di ayat keberapa? Ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sungguh, jika engkau bisa bangun malam untuk menunaikan salat malam itu asyaddu wat'a, sentuhan kepada hatinya lebih kuat. Jadi ibu kalau ingin mengeluarkan rasa di dalam hati yang tersentuh pada jiwa, mengeluarkan segala macam yang dirasakan, kekalutan, kebingungan, lalu dikeluarkan dalam doa kita wa aqwamu qila, itu lebih kuat dampaknya kepada jiwa. Paling cepat mengatasi kegelisahan. Makanya orang kalau bangun malam sering tahajud, sering sujud dengan benar, itu salah satu dampaknya lebih banyak menenangkan pada hatinya. Cenderung menyikapi apapun dengan tenang. Ibu kalau pengen jadi pribadi yang lebih tenang, rajin tahajud. Satu. Nanti dalam sujud ibu curhatkan, sholat sunnah boleh ibu curhat. Dengan bahasa hatinya keluarkan. Biarkan air matanya mengalir. Gak apa-apa, nangis aja gak apa-apa. Nangis aja. Sampai ibu udah gak bisa nangis lagi, terus. Kalau belum bisa, nangis. Kalau belum bisa lagi, nangis. Kalau belum bisa, tangisi diri ibu yang belum bisa nangis. Terus, minta. Di mana rumusnya? Nabi Ya'qub tadi. Innama ashku bathi wa khuzni ilal. Allah, di Quran surat 12, Yusuf ayat 88. Ya, 88, 89 ibu cek tuh. Sudah? Jadi bentangkan sajadah, minta itu solusi pertama, obat yang pertama. Kalau masalahnya siang, gak harus tunggu malam. Ambil wudhu, sholat. Kalau tidak ada waktu sholat yang lain, yang rawatib, yang wajib, ambil yang mutlak. Apa yang mutlak? Sholat wudhu. Selesai wudhu, sholat, niatkan itu, curhatkan sama Allah dalam sujud, minta. Apa dalilnya? Hadis Nabi. Dari siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa bunyinya? Innama aqrabal abdi min rabbihi wa wasajidun fa'akthirud du'a. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Allah itu saat sujud. Maka perbanyaklah doa dan curhatanmu saat sujud itu. Ada enggak doa spesifik yang bisa dibaca mengentaskan galau dalam sujud? Ada. Bahkan bisa dibaca di luar sujud. Ditemukan di mana? Di Sunan Abu Daud. Nomor berapa? 1555. Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1555. Siapa yang meriwayatkan hadis ini sampai ditemukan dari Nabi? Sahabat Nabi, namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Apa bunyi doanya? Bu boleh catat ini. Kalau nanti sambil agak lambat, buka lagi rekamannya. Ibu boleh cek satu-satu ya. Ibu boleh ikuti. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Itu ijazah doanya langsung dari Nabi. Kalimatnya itu indah sekali. Disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, diajarkan dari Nabi. Maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau engkau bacakan itu hilang semua galau. Alhamdulillah. Saya terjemahkan ya. Duhai Allah, aku merendah di hadapanmu. Jadi kalau Allahumma itu sambil kita memiliki sifat merendah. Itu gabungan dari ya Allah tapi dalam bentuk perendahan. Sungguh aku berlindung kepadamu dari kegalauanku saat ini dan kesedihanku yang aku rasakan.
Kalau bahasa dalamnya begini, ya Allah, Engkau tuh maha tahu. Aku sedang begitu sedih hari ini. Begitu gelisah, begitu galau akan persoalan hidupku. Aku berlindung kepadamu dari segala kegalauan dan kesedihan yang aku rasakan hari ini. Wa minal ajzi wal kasali, dan aku berlindung padamu dari kelemahanku untuk mengatasi ini. Engkau yang maha kuat. Engkau yang bisa menghilangkan. Engkau yang bisa memberi solusi. Wal kasali, dan dari kemalasanku yang mungkin dengan malas itu masalahku tidak pernah tuntas. Wal jubni wal bukhli, dari sifat penakutku. Ada jenis kegelisahan tuh karena penakut Bu, karena takut. Takut kalau bicara pada suami, suaminya malah marah. Takut kalau bertindak pada anak, anak malah lari. Maka kita serahkan kepada Allah yang punya dan memiliki hati suami, hati anak, hati tetangga dan sebagainya. Jubni wal bukhli, rasa pelit. Mungkin masalah ini hadir karena saya ini pelit. Pelit berbagi, pelit cerita, pelit senyum, pelit berbuat baik. Wa ghalabatid daini, ya Allah mungkin kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran ini karena terlilit utang piutang. Pikiran banyak. Wa qahdir rijal, dan diintimidasi oleh orang. Terasa kan? Jadi kalau tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa yang mengalami, ini artinya 6 hal yang disebutkan dalam doa ini akan dialami siapapun di setiap masa. Tidak ada orang tidak gelisah. Ustadz juga gelisah. Ustadz juga sedih. Sedih kalau nerangkan 2 jam jamaah nggak paham-paham. Ya, sehingga masuk pada kategori yang keempat dalam berpikir. 1, ada jamaah yang berpikir. 2, ada jamaah yang sedikit berpikir. 3, ada jamaah yang tidak berpikir, yang penting datang lihat Ustadz selesai. Keempat, ini yang repot, ada jamaah yang pikiranun. Jadi pikiran buat Ustadz. Itu doanya tadi ya. Tolong dipegang, dirangkum saat sujud, minta. Tapi mintanya pakai hati. Ya, selesai sholat minta. Mintanya merendah, makanya pakai Allahumma. Jangan, kalau berdoa sama Allah jangan mengangkat diri. Ya Allah, Engkau tahu kan aku sedang sedih. Nah, itu buang sifat begitu ya. Nah ini obat yang pertama, tunaikan dalam sholat. Kalau bisa waktunya kapan Tapi kalau punya masalah siang tidak harus tunggu malam. Kalau doa tadi ingin dijadikan zikir, ya bacakan itu dalam kesempatan pagi dan petang. Pagi setelah sholat subuh, petang setelah sholat asar. Jelas? Baca, insya Allah terjaga. Tapi harus punya keyakinan. Saya ulangi dulu sebentar, paham tidak? Jelas. Jadi obat galau yang pertama apa? Kalau sedang punya masalah, curhatnya dalam bukan di Instagram, bukan di Facebook. Jadi jangan pernah setelah kajian ini menulis lagi di Instagram. Aminkan ya. Gagal saya ngajar hari ini. Ya, jelas? Bikin status. Galau, sholatlah. Jelas? Mungkin bukan karena hartamu yang kurang banyak, bukan karena kedudukanmu yang kurang tinggi, mungkin karena sholatmu yang kurang terhubung dengan Allah secara baik. Itu yang menjadikan kegalauanmu tidak pernah tuntas. Bikin di bawah, tenang itu sederhana. Sholat. Yo, bikin status tuh. Dah, perdalam dalilnya, perdalam. Adakah perintah dalam Al-Quran? Ini kan baru isyarat tadi. Isyarat kan? Perintah jelasnya ada enggak? Ada. Ditemukan di mana? Al-Baqarah. Ayat berapa? 45. Wasta'inu bis-sabri. Tak ibu hafal ayatnya. Kenapa enggak digunakan? Surat 2 ayat 45. Wasta'inu. Tunggu sebentar, saya mau terjemahkan. Wasta'inu, dan jika kalian punya masalah dalam hidup, mintalah solusinya. Pertama, bisabri, dengan cara minta solusinya pada Allah dengan cara 1, sabar dulu, terima itu. Terima dulu. Bagaimana cara sabar? Tadi balik ke atas, Bu. Alhamdulillah saya yang dipilih bukan yang lain. Karena yang naik kelas itu saya. Yang punya kemampuan itu saya. Pasti bisa.
Insya Allah bisa. Bisa. Katakan, itu nanti ada ayatnya itu. Katakan pada diri kita, di balik semua yang sulit ini pasti ada solusinya. Di surat apa itu? Al-Insyirah. Surah keberapa? 94. Apa nanti bunyi ayat terkait itu? Inna ma'al usri. Katakan, di balik semua yang sulit pasti ada solusinya. Kalau ibu sudah punya keyakinan gitu, hatinya lapang. Kelapangan hati dari beragam masalah yang ada itu disebut insyirah namanya. Karena itu ayat pertamanya alam nasyrah laka. Kapan sodrun ini bisa insyirah, bisa lapang? Ketika punya keyakinan bahwa semua masalah ada solusinya. Itu dulu yang praktekkan sampai sekarang. Orang Jepang tuh nggak tahu ayatnya secara umum ini. Tapi mereka itu kalau ada apa-apa, kamu bisa. Dulu tahun 95-96, itu di TPI ada acara Benteng Takeshi. Sore itu. Dan saat ingin menaklukkan benteng itu ada tank kan? Di sampingnya mengatakan, kamu bisa, gitu ya. Saya masih ingat tuh. Saya ingat gak Bu? Ingat kan? Kenapa nyambung ke sana itu ya? Ini satu dulu ya. Jadi tanamkan pada diri kita bahwa ini bisa selesai, ini bisa tuntas, terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah hadir, tanamkan pada jiwa, lalu perhatikan, itu cara sabar, bisabri. Lalu wassalah, nggak sampai di situ. Tunaikan sholat, dalam sholat itu minta, koneksikan dirimu pada Allah, minta solusinya. Karena itu perintahnya wasta'in, ini perintahnya nih, wasta'inu, ini. Ini kan kata perintah, fi'il amr. Kalau kita ingin rubah kata perintah dalam bentuk permintaan, dirubah. Maka kalian itu jama' atau tunggal? Kalian, jama' kan? Kata Allah kalau kalian punya masalah, berarti kan bukan 1-2 orang yang punya masalah kan? Banyak kan? Jama'. Bagaimana mengganti nu di sini yang jama' menjadi bentuk permintaan? Rubah menjadi na. Dari wasta'inu dirubah jadi apa? Nah, karena nu perintah, jadi permintaan dikedepankan na-nya. Nah, lalu ista'innya digabungkan dengan na, berubah makna menjadi kami minta ya Allah. Jadi nasta'in. Sta'in. Mintanya sama siapa? Sama Allah saja atau boleh sama yang lain? Sama Allah saja. Ya. Kalau sama Allah saja, satu titik itu saja, tidak ada yang lain, maka dalam bahasa Arab disebut iyyaka. Apa namanya? Iyyaka. Perhatikan. Tadi kan kalau ada masalah, ada galau, obat pertamanya apa? Sholat. Masih ingat gak? Tadi sholat itu bagian dari apa? Ibadah kan? Ibadah. Berarti kalau kita ingin katakan, ya Allah, aku punya masalah, engkau perintahkan aku untuk ibadah. Sekarang aku ibadah. Kepadamu saja. Aku ibadah sekarang. Kau perintahkan ibadah, aku ibadah ya Allah. Kau perintahkan aku untuk minta, aku minta sekarang. Kepadamu aku ibadah. Bahasa Arabnya apa? Iyyaka na'budu. Sehingga kalimat fitrahnya muncul. Ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah, aku lakukan sekarang. Kau perintahkan aku minta saat punya masalah, aku kerjakan sekarang. Kalau dengan semua yang aku kerjakan belum kau kabulkan, dengan cara apa lagi aku minta kepadamu? Maka kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawabannya dalam hadis? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, salatnya sekarang benar ditunaikan, khusyuk benar salatnya, masalah apapun yang dia minta, apapun masalahnya, aku selesaikan sekarang. Kayak dulu ulama kalau punya masalah, sholat, selesai masalahnya. Allah tanya balik, mau minta apa? Ada masalah apa? Bingung kan, saking banyaknya masalah? Bingung kan? Maka Allah ajarkan satu kalimat yang kalau dibaca hilang masalah. Apa kalimatnya? Ihdinas siratal. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Itu ungkapan menunjuk solusi yang mudah, yang gampang, tidak berat. Ibu kalau jalan mau ke istiqomah, pilih yang berkelok-kelok, pilih yang lurus. Gampang nggak? Ya Allah, berikan aku hudan, petunjuk, tunjukkan jalan yang mudah, yang lurus.
Anak masuk sekolah nggak harus nyogok, nggak harus belok-belok, mudah. Suami mau cari kerja, mudah. Istri di rumah tangga, mudah. Itu maknanya, mencakup semua masalah. Nanti kalau ingin didetilkan, dalam ruku, dalam sujud baru detilkan yang tadi dibaca. Tapi kalau ingin cepat dijawab, sholatnya yang benar. Makanya nanti dalam sholat itu, ketika dilaksanakan, ayat 46-nya hidup. Kan ini 45 kan? Quran surat 2 ayat 45 kan? Ayat 46-nya praktekan. Kenapa ini penting? Karena nanti dalam minta pun ada yang gak serius. Asal baca, gak sampai ke hati. Ibu ketika menyebutkan iya karena abudu wa iya karena nasta'in, rasakan masalah apa yang sedang dimiliki. Ihdinas siratal mustaqim, minta, pasrahkan sama Allah, minta solusi. Jelas? Nah, kemudian lihat ayatnya kembali. Wasta'inu bisabri wa innaha lakabiratun. Tapi untuk khusyuk itu gak mudah. Fokus itu gak mudah. Illa alal kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, bagaimana cara khusyuk? Ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Ini kuncinya, Bu. Hati-hati ya, fokus ini karena setan tuh enggak mau ibu berhasil tuh. Orang-orang yang bisa mendapatkan solusi itu langsung dari Allah adalah orang yang ketika sholat dia merasakan betul, diawasi, dijumpai, dilihat oleh Allah. Intinya apa? Ibu merasa punya Allah. Makanya kalau ruku, jangan dibaca langsung bangun lagi, tidak. Rasakan dulu sampai tenang. Istilahnya tumakninah. Apa? Apa itu tumakninah? Tumakninah itu ketenangan yang dihasilkan lewat ibadah. Kalau dimiliki oleh jiwa, berubah jiwa jadi mutmainnah. Mutmainnah itu jiwa yang punya tumakninah karena rajin ibadah. Itu asalnya. Makanya kenapa kita ibadah? Supaya tumakninah. Kenapa tumakninah? Supaya tenang. Kenapa tenang? Supaya nggak banyak gelisah. Itu rahasianya. Bagaimana cara tumakninah? Mulaqu rabbihim, harus merasa punya Allah. Di ketika sujud merasa punya Allah. Bagaimana supaya bisa merasa itu? Tumpahkan rasa kita. Kemudian pasrahkan kepada Allah sampai merasa ada getaran dalam jiwa. Keluar nangis saja, setelah nangis itu tenang. Walaupun solusinya belum datang, yang penting tenangnya hadir dulu. Nanti semakin tinggi tawakal, semakin cepat datang solusi. Jelas? Wa annahum ilaihi raji'un, pasrahkan kepada Allah dan yakini ini semua ujian dari Allah dan pada akhirnya kita pun akan kembali, akan pulang. Itu caranya. Jadi ini obat galau yang pertama lewat sholat, cara ditunaikannya sudah kita bahas, waktunya, kapan saja kita dapatkan masalah tunaikan, tapi kalau ingin berlatih sampai khusyuk baik, diupayakan di waktu malam, teknisnya bisa ditunaikan dalam sholat tahajud. Karena itu nanti dalam ayat tahajud, setelah tahajud masalah, setelah masalah syifa. Syifa itu obat hati. Ditemukan di mana? Quran surat 17. Ayat berapa? 79 sampai 82. Nah di 82 itu ada syifanya. Dah. Jelas ya? Paham insya Allah? Jadi kalau sedang galau, sedang punya masalah, sekarang ambil wudhu Dua Al-Quran. Dua apa? Al-Quran. Masya Allah. Ini saya penting utarakan dulu, Quran itu mukjizat bukan? Suratnya atau ayatnya juga? Ayatnya juga. Hurufnya mukjizat bukan? Harakatnya mukjizat bukan? Nah, karena semua mukjizat, pertanyaannya apa itu mukjizat? Oh, Bu bilang mukjizat tapi nggak tahu mukjizat. Keistimewaan dari Allah. Mukjizat itu dari kata ajaza yu'jizu, yang mengalahkan, yang melemahkan segala sesuatu yang bermasalah. Artinya apa? Obat dari segala masalah. Solusi dari semua persoalan. Yang melemahkan siapa yang menantang. Jadi yang bisa melemahkan galau, gelisah, kesedihan, itu ada di antaranya adalah Al-Quran. Pertama, kalau sedang gelisah, sedang gak enak, ambil wudhu, buka mushaf. Ibu baru buka mushaf saja,
itu sudah mendapatkan ketenangan. Itu dahsyatnya Quran. Yang lebih luar biasa, ibu buka acak, itu kadang langsung ayatnya sesuai dengan kebutuhan dan masalah ibu. Bisa terjadi begitu. Ya, ada gelombang dalam tubuh kita yang nyambung dengan pembukaan mushaf, begitu dibuka, loh kok ayatnya ini seperti yang saya rasakan. Dah? Kemudian, lanjut pelan-pelan. Kalau ibu punya kemampuan, pilih ayat atau surat-surat yang sesuai dengan masalah ibu sendiri. Tapi ini tidak mudah. Kadang harus tanya. Ya, misal saja. Ada masalah di rumah tangga dengan suami misalnya. Maka ada Al-Quran misal di surat An-Nisa ayat 34 misalnya sampai 35. Itu kalau sudah fatal-fatal sekali dan sebagainya. Ya. Ada masalah dengan anak misalnya, Quran surat 17 ayat 23 sampai dengan 27. Anak masih kecil, cucu kecil dibawa-bawa supaya lurus ke depannya, khawatir jadi apa? Quran surat 31 Luqman itu. Bisa dari ayat 12 sampai 19 ya. Misal. Kemudian nanti ada surat-surat yang menjaga kita tiap pekanan. Misalnya nanti kalau malamnya itu Yasin. Ada fadilahnya. Siangnya itu Al-Kahf. Di Jumat, kalau bisa Jumat baca 2 surah. Malamnya apa? Yasin. Siangnya apa? Kahf. Sampai Nabi berkata begini, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri bainal jum'ataini. Paham? Tidak. Siapapun yang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memberikan nur pada dirinya, cahaya di setiap 2 Jumat. Artinya dari Jumat satu ke Jumat yang lain Allah kasih cahaya pada dirinya. Nur itu disebutkan 45 kali dalam Al-Quran, dibagi dalam 12 makna. Di antara maknanya ada perlindungan dari Allah, solusi dari masalah. Jadi kalau sebulan sekali dibaca, setiap bulan dapat cahaya dari Allah selama 1 tahun 12 bulan, dijaga. Ya. Jadi kalau nanti di surat Yasin ada penjagaan pada jiwa, di surat Al-Kahf penjagaan kepada raga. Jelas? Kalau sedang sedih di rumah tangga, masalah banyak dan sebagainya, surat Yusuf misalnya. Surat Yusuf. Ya, ada orang-orang yang pakar, para ulama di bidang ahli Al-Quran, mengeluarkan keutamaan surat dan ayat-ayat Al-Quran. Semuanya punya topiknya masing-masing. Semua ayat Quran itu mukjizat. Kalau ibu ingin penjagaan dalam hidup sampai meninggal di alam kubur, khawatir nanti kalau meninggal bagaimana? Baca surat Al-Mulk. Jelas? Ada nggak ustadz yang pendek-pendek dikit? Kalau sedang gelisah umum, gelisah, nggak enak, nggak tenang. Menemukan tetangga masa gitu, kan? Teman-teman nggak enak dan sebagainya. Ada 2 surat langsung, surah 93 dan 94, Ad-Duha dan Al-Insyirah. Upayakan ibu baca dalam sholat, misalnya subuh, rakaat pertama Ad-Duha, kedua Al-In. Itu satu paket ya bu, 2 surat itu berpasangan, turunnya bersamaan. Tuh. Malam mau tidur, keganggu, gelisah. Oke lah. Lihat anak gelisah. Ibu mimpi nggak enak. Ya kan? Bangun, gelisah, nggak bisa tidur. Baca 3 surat dan plus 1 ayat. 3 suratnya membuat kita akan lebih merasa nyaman, lebih dingin, lebih adem, lebih cool. Maka 3 cool. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin. Nah, 3 surat ini membuat diri kita lebih cool, terlindungi. Disebut dengan mu'awwadatis salat. 3 surat minta perlindungan dari kegalauan akibat gangguan-gangguan syaitan. Jadi ada nanti dari 7 itu, selain makna tawakal kepada Allah, makna khauf juga, memang satu andalannya setan, senjata andalan setan untuk membuat manusia frustasi sampai mengakhiri hidup. Ditemukan di mana itu? Ali Imran, pindah. Surah keberapa? Ketiga. Ayat berapa? 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Quran surah ketiga ayat 175. Ada? Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum
wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu yang tadi saya katakan, tafsir dari yang Al-Baqarah ayat 150 salah satunya. Sungguh yang mengakibatkan kadang, maaf ya, merasa depresi, anxiety, kebingungan, kegalauan, kegelisahan yang dalam, sampai menghukumi ini nggak mungkin, nggak bisa, stres dan sebagainya, nggak bisa melakukan apa-apa. Itu salah satu faktor yang terdalamnya sebetulnya bukan karena masalahnya, karena setan mengaktifkan senjata utamanya, membuat jiwa orang itu berkesimpulan bahwa ya sudah nggak bisa apa-apa saya, sehingga kemampuannya nggak aktif. Alih-alih menyelesaikan masalah, dia memvonis dirinya sendiri, ditakut-takuti sama setan. Itu bahasanya, innama dzalikumus syaitan. Itu yang menyebabkan demikian itu setan. Yukhawwifu awliya'ahu, memberikan ketakutan, menanamkan kegelisahan, membuat depresi, tidak tenang, anxiety dalam dirinya, terus gak enak. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau diikutin setannya. Jadi kalau dalam suara hati ada yang mengajak ibu supaya pesimis, depresi, memvonis diri, jangan diikuti, itu setan. Bu, jangan lihat saya begitu, setan itu yang, bukan saya. Saya ulang ya. Siapa itu? Setan. Yang menyebabkan itu setan. Jadi kalau ibu sedang punya masalah, terus tiba-tiba dalam hati gitu, dah kamu memang begitu, kamu mah lemah, kamu dilarutkan dalam keadaan demikian. Yakinkan, itu setan sedang bekerja. Tapi itu hanya akan terjadi kalau diikuti, yukhawwifu awliya'ahu, membuat, menanamkan, menghadirkan rasa takut, depresi kepada yang mau ikut dia. Lalu kata Allah begini, fala takhafuhum, jangan diikuti. Bu, jangan diikuti. Jangan takut dengan bisikan setan, jangan khawatir. Lawan itu, lawan. Gak benar nih, kamu pasti bisa. Gak benar, paksa sholat, paksa baca Quran, lawan. Kalau nggak dilawan nanti kebawa terus. Rasa takut itu kalau nggak dilawan nanti akan takut terus, Bu. Gelisah kalau nggak dilawan itu akan gelisah terus. Orang takut dengan ketinggian harus diajak naik tinggi supaya merasa nggak ada apa-apa. Kalau nggak pernah begitu takut terus. Nah sama orang yang sedang depresi, sedang takut, sedang macam-macam itu harus dilawan dalam dirinya. Nah bagaimana cara melawannya? Wa khafuni in kuntum mu'minin. Pasrahkan semua kekhawatiran, kegelisahan itu kepadaku, kata Allah. Kalau kamu memang beriman padaku, ditanya imannya. Tuh yang khawatir, yang galau, gelisah, memvonis diri, ditanya balik sama Allah, kamu beriman gak? Imannya dipertaruhkan. Hanya orang beriman yang mau mengaktifkan imannya. Aktifkan imannya, Bu. Sehingga ketika iman itu hadir, aman diri kita. Nah, cara kita untuk mengatasi itu dengan bersandar pada Allah, itu bagian tipikal orang beriman, dan pekerjaan kita mengatasi kegelisahan itu bagian dari amal soleh. Jadi jangan salah, amal soleh itu bukan hanya sholatnya. Ketika kegelisahan, kegalauan itu dilawan karena Allah, dituliskan jadi pahala, Bu. Dari mana dapat taunya? Quran surah 16, ayat berapa? 97. Quran surah 16, An-Nahl, ayat 97. Man amila salihah, siapapun yang mengerjakan satu amal saleh, min dzakarin au untha, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia kerjakan dengan keimanannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan robah keadaan hidupnya menjadi lebih baik daripada hari itu. Janji Allah. Kami robah hidupnya menjadi lebih baik. Jadi kalau ibu ingin mengatasi kegalauan, pakai iman. Jangan andalkan dengan kemampuan, pengalaman. Bagus, ilmu ada, silahkan. Konsultasi pada psikolog boleh, silahkan, gak apa-apa, lakukan. Ibu tanya pada orang, silahkan. Tapi dalam diri kita sudah ada anti galaunya. Kalau keluar antibody, kalau galau anti, ada antinya. Bagaimana mengaktifkannya? Pakai imannya. Wa huwa mu'minun, minta sama Allah amal soleh. Apa amal soleh terkait dengan itu? Yakinkan pada Allah, lawan godaan setannya. Jangan diikutin, jangan dibawa ke depresi, dibawa ke pikiran dalam. Untuk apa? Apa ibu dengan seperti itu selesai masalah? Tidak. Ibu mau vonis diri, gak bisa tidur, gak bisa apa-apa. Divonis diri gak bisa, gak akan selesai masalah. Lebih baik lawan perasaannya, nanti setelah itu tenang, hadapi dengan berikhtiar. Lawan dulu, itulah amal soleh. Saat ibu bisa melakukan itu, dituliskan pahala. Apa yang terjadi? Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Aku akan merubah hidup orang itu, kata Allah, menjadi lebih baik daripada keadaannya sekarang. Tuh.
Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat itu dinilai sebagai pahala dan dikasih anugerah surga terindah saat pulang kepada Allah. Tahu nggak tempatnya di Al-Quran disebut apa? Tempat surganya adalah tempat yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Ibu punya, ada orang misalnya paling kaya di sini punya kapling 10 hektar. Tapi masih 10 hektar, masih di Bandung. Ada orang yang hatinya lebih luas dari keadaan dirinya. Dia lawan kegelisahannya, dia luaskan hatinya. Karena dia meluaskan hatinya untuk mengatasi masalahnya, Allah balas di akhirat dengan memberikan surga seluas langit dan bumi. Silahkan ibu, mau maraton, mau koprol, mau lari, selangit dan bumi itu. Bahkan selesai. Ditemukan di mana suratnya? Surat ketiga. Di ayat berapa? 133. Di mana masalah yang diatasi? Ayat 134-nya. Apa bunyinya? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayo bergegaslah, cepat evaluasi diri. Koreksi diri. Sedang kalau koreksi, kenapa harus begitu? Minta ampunan sama Allah, zikir, istighfar, pakai istighfarnya. Ya. Kan tahu ada istighfar galau kan? Pernah nggak keluarkan ayatnya istighfar galau? Galau dalam kegelapan, gelap, melihat masalah. Ada istighfarnya. Di mana ditemukannya? Surah 21. Ayat berapa? 87 sampai 88. Surat Al-Anbiya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Wa dhanna an lan naqdira alaihi. Fanada fi dhulumati. Ini istighfarnya. Alla ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh. Itu udah tahu. Karena selama ini banyak menghafal. Jarang dipraktekan. Sampai situ ayatnya nggak dituntaskan. Coba lihat ayat seterusnya apa? Coba lihat ayat seterusnya apa? Fastajabna lahu. Langsung kami jawab. Kalau zikirnya benar, istighfarnya benar, dijawab. Kemudian? Wa kasyafna ma bihi min gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Perhatikan, lalu kami bukakan gham. Apa itu gham? Gham itu asalnya awan gelap yang menutupi seakan-akan gelap karena masalahnya itu sulit. Kenapa dibuat gham? Padahal Nabi Yunus ini terperangkap dalam ikan besar kan? Ya kan? Di dalam ikan kan? Tapi jawabannya kami bebaskan dari kegelapan yang menyelimuti. Artinya apa? Ada orang nanti di masa depan, alhamdulillah. Ada orang di masa depan tidak harus masuk ke dalam perut ikan, tapi punya masalah yang membuat dirinya gelap, seakan-akan mau jalan susah, pikiran susah, saking gelapnya sulit melangkah. Pakai zikir itu, rasakan suasananya, maka Allah katakan, wa kadzalika nunjil mu'minin. Jangankan Yunus, kalau ada manusia di depan memiliki persoalan yang sama, walaupun tidak masuk ke dalam perut ikan, punya masalah yang membuat dia gelap, kami selamatkan orang beriman ini seperti kami selamatkan Yunus. Tapi mukminin harus pakai iman. Jelas? Ngaji begitu. Ayatnya keluarkan. Suratnya, baca itu. Zikirnya. Itu algoritmanya namanya. Nah nanti Quran tadi simpan di tempat-tempat yang baik. Simpan. Mau tidur, kalau tidur bisa lihat mushaf, di tembok disimpan, dikasih raknya dikit, simpan. Di tempat-tempat yang baik. Apa fungsinya? Kalau ibu minimal sedang gelisah, tiap hari lihat Quran, itu ke hati itu ada ketenangan. Yang kedua, ini dahsyat ini. Biasakan murattal hidup di rumah. Beda. Ruangan yang diisi Quran dengan yang gak ada Qurannya itu beda. Lain. Bu kalau gak percaya, dicoba ya. Saya cerita karena coba di rumah. Area dapur dikasih murattal, area tempat anak-anak belajar kasih murattal, ruang tamu kasih murattal, di kamar kasih murattal. Satu kali padam, karena habis baterainya, itu berubah. Keadaannya gak enak. Gak enak. Nah coba ibu, coba mulai ya, praktekkan gitu seperti itu. Bacakan. Ngaji yang enak, itu akan lain. Dan yang terakhir, kalau ingin lebih enak lagi, satu lagi tadi, upayakan jadi ahli Al-Quran, atau siapkan satu dari anggota keluarga jadi ahli Al-Quran itu tidak harus hafal 30 juz. Yang penting konsisten bersama Al-Quran.
Jadi upayakan baca walaupun sehari satu surat, nggak bisa misalnya satu ayat. Kalau nggak bisa satu ayat keterlaluan. Alif Lam Mim satu ayat, masa nggak bisa? Toha satu ayat, masa nggak bisa? Nama apa Toha, baca Toha nggak bisa. Jelas? Namanya An-Nisa tapi surat An-Nisa nggak pernah dibaca. Halo? Dipaksain ya. Nah itu aja, jangan banyak-banyak. Jadi obat galau hari ini ambil 2 saja. Satu sholat, yang kedua Al-Qur'an. Tapi kita belajar cara bacanya bagaimana, kapan dilakukan, zikirnya apa, ada pagi dan petangnya, ada malamnya, ada setiap waktu. Pokoknya punya masalah, punya hajat, sholat. Makanya setiap sholat disebut hajat. Setiap sholat disebut apa? Hajat. Jadi kalau ibu mau hajatan, sholat. Ya, mulai diupayakan. Kemudian diusahakan paksa diri untuk membaca Al-Quran tiap hari. Kalau sedang tidak suci, minimal mendengarkan aja, bahwa belajar hukum-hukumnya. Baik ya, diupayakan dimaksimalkan mungkin. Insya Allah kalau sudah seperti itu akan lebih baik keadaannya. Terakhir saya ajarkan doa, ini singkat padat, tapi nanti insya Allah akan membuat kita itu lebih cepat mau sholat, cepat mau belajar Al-Quran. Bu boleh ikuti lagi seperti yang pertama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Ayo rekam. Ayo rekam terus. Gampang kan? Allahumma paksa dari sekarang ya. Paksa sholat, paksa baca Quran, paksa melawan kegalauan dalam diri, jangan dikalahkan oleh godaan-godaan Allahumma paksain. Jelas Bu? Nanti kalau ibu ditanya sama suami di rumah, belajar naon tadi sareng Ustad, Allahumma paksa. Dah cukup ya.